Skuad tim nasional Indonesia tampaknya akan semakin kuat dengan adanya 3 pemain keturunan yang akan dinaturalisasi, dan saat ini tengah diproses oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Adapun ketiga pemain baru yang akan menjadi skuad timnas Garuda yakni Mes Hilgers, Eliano Reijnders, dan Mauro Zijlstra. Mereka telah berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir yang juga sebagai penanda dimulainya proses naturalisasi pada Sabtu, 9 September 2024, lalu. Bahkan saat ini proses perpindahan WNI Mes Hilgers dan Eliano Reijnders telah melalui tahap persetujuan dari Presiden RI Joko Widodo, di mana proses tersebut dikabarkan telah selesai diteken Jokowi pada Rabu lalu. Setelahnya proses naturalisasi akan dilanjutkan ke meja Dewan Perwakilan Rakyat. Masuknya Mes Hilgers dan Eliano Reijnders ke timnas Indonesia tentu menambah kekuatan. Untuk Mes Hilgers dapat memperkokoh barisan pertahanan yang telah dihuni Jai Idzes hingga Rizky Ridho. Selain itu, Mes Hilgers juga bisa menjadi pemain paling berharga milik timnas Indonesia. Pasalnya, B20FC tersebut ditaksir Transfermarkt senilai 121,67 miliar rupiah. Nilai itu paling tinggi di antara pemain lainnya. Bahkan mengungguli Tom Haye yang saat ini menjadi pemain termahal timnas Indonesia dengan nilai 53 miliar rupiah. Sementara untuk Eliano Reijnders juga tak kalah hebat. Adik kandung dari pemain timnas Belanda dan penggawa AC Milan Tijjani Reijnders itu dapat menempati berbagai posisi. Eliano bisa memerankan seorang gelandang serang, sayap kanan maupun kiri. Penampilannya di 3 posisi tersebut telah terukir setelah promosi ke tim senior PC Zwolle sejak musim 2020-2021. Total 96 penampilan beserta 5 gol dan 9 assist dicatat oleh Eliano dalam posisi tersebut. Di Indonesia, Eliano tetap dapat menempati posisi lainnya di timnas Garuda. Selain Mes Hilgers dan Eliano Reijnders, ada lagi satu pemain calon naturalisasi yang sedang dicek berkas oleh PSSI. Ialah Mauro Zijlstra, striker berusia 19 tahun yang saat ini memperkuat FC Volendam U21. Melalui channel YouTube Yusa Nugraha yang juga bersinggungan langsung dengan Mauro Zijlstra mengabarkan, ada hal baik terkait naturalisasi dari sang pemain. Yusa menegaskan bahwa data permohonan WNI dari Mauro Zijlstra telah diterima oleh PSSI. Sementara itu, ketika Yusa mengkonfirmasi ke Exco PSSI Arya Sinulinga, data-data dari Mauro Zijlstra sedang divalidasi. Artinya PSSI sedang mengecek betul surat-surat yang dikirim oleh striker 19 tahun itu. Kemarin waktu aku chat Mario, surat-suratnya telah diterima oleh PSSI. Dibuka Yusa, 10 September 2024. Ketiga calon pemain baru timnas Indonesia dari proses naturalisasi kini sedang diproses. Diharapkan, proses naturalisasi keduanya selesai pada Oktober mendatang dan dapat memperkuat skuad timnas Indonesia bulan depan. Media asing asal Belanda, Voetbal Primeur, menegaskan ada 5 pemain keturunan yang segera memperkuat timnas Indonesia. Sebanyak 5 pemain yang akan segera dinaturalisasi timnas Indonesia. Nama-nama tersebut adalah Mauro Zijlstra, Ula Romeni, Jairo Riedewald, Kevin Dix, dan Pascal Struij. Meski begitu, butuh usaha keras bagi PSSI untuk mendapatkan jasa pemain-pemain berdarah Belanda Indonesia ini. Tak mudah meyakinkan nama-nama di atas untuk meninggalkan paspor Belanda dan beralih menjadi Indonesia. Ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro Zijlstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. PSSI sedang mengusahakannya dan Jairo Riedewald semakin positif tentang itu dan saya pikir Jairo Riedewald menjadi WNI akan terjadi, jika salah seorang host di podcast Garapan Voetbal Primeur. Ula Romeni juga masih berlangsung proses naturalisasinya. Kevin Dix juga mungkin akan bergabung juga. Setidaknya dia masih mempertimbangkannya. Dilanjut sang pembawa acara. Munculnya nama Pascal Struij jadi yang paling mengejutkan. Medio 2020, bek Leeds United ini dikabarkan menolak tawaran timnas Belgia demi menunggu kesempatan membela timnas Belanda senior. Tentunya, mengejutkan jika Pascal Struij bersedia membela skuad Garuda racikan Shin Tae-yong. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struij diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, dilanjutnya. Jika nama-nama di atas benar bergabung, betapa kuatnya skuad timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong semakin percaya diri mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang ditempati Martin Paes. Selanjutnya 3 bek sejajar ada Mes Hilgers, Jai Idzes, dan Pascal Struij. Lanjut ke posisi wing bek kanan ada Kevin Dix dan Kelvin Verdonk di sisi sebelahnya.
Untuk dua gelandang sentral ada Tom Haye dan Jairo Riedewald. Ula Romeni akan bertugas sebagai winger kanan dan Eliano Reijnders winger kiri. Untuk posisi penyerang tengah diisi Mauro Zijlstra. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan berhadapan dengan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober mendatang dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua pertandingan Timnas Indonesia tersebut diadakan di kandang lawan. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain pada 10 Oktober, kemudian dilanjutkan dengan Cina pada 15 Oktober. Walaupun masih akan berlangsung di bulan depan, tetapi pelatih Bahrain, Dragan Talajik, sudah menunjukkan kekhawatirannya terhadap Timnas Indonesia. Untuk sementara, puncak klasemen grup C babak ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia masih dihuni oleh Jepang usai meraih 2 kali kemenangan. Kemudian di peringkat kedua ada Arab Saudi yang mengantongi 4 poin. Lalu Bahrain menghuni peringkat ketiga dengan perolehan 3 poin. Timnas Indonesia dengan 2 poin berada di peringkat keempat. Sementara Australia di peringkat kelima dengan 1 poin dan Cina di dasar klasemen tanpa poin. Pada pertandingan sebelumnya, Bahrain kalah telak melawan Jepang dengan skor 0-5. Pelatih Bahrain sendiri mengungkapkan bahwa memang tak ada pertandingan yang mudah di babak kualifikasi ini. Tidak ada pertandingan mudah di babak kualifikasi terakhir Piala Dunia, ujar pelatih Bahrain. Semua tim hebat, belajar, dan berjuang, jelanjutnya. Termasuk juga Timnas Indonesia yang menurut pelatih Bahrain berhasil menunjukkan hasil yang mengejutkan dengan menahan imbang Australia, negara yang punya pengalaman di Piala Dunia. Lihat Timnas Indonesia, pertandingan mereka berakhir imbang 0-0, kata pelatih Bahrain. Pernyataan pelatih Bahrain ini sekaligus menunjukkan bahwa Timnas Indonesia termasuk tim yang tidak bisa dianggap remeh. Walaupun bermain di kandang sendiri, pelatih Bahrain sebaiknya tidak memandang remeh Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Melihat dari catatan tim, Timnas Indonesia paling mungkin untuk meraih hasil kemenangan dalam pertandingan menghadapi Bahrain dan juga Cina. Tentu ini sebuah peluang bagi Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong untuk bisa melaju ke babak berikutnya. Pemain FC Volendam U21, Mauro Zijlstra mengungkapkan kabar terbaru proses naturalisasinya untuk membela Timnas Indonesia. Meski belum berfoto dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Mauro Zijlstra sudah terkonfirmasi tengah mengurus dokumen yang diperlukan. Ya, saya tengah menjalani proses naturalisasi. Itu istilah yang mereka gunakan, kata Mauro Zijlstra dikutip dari kanal YouTube Voetbal Premier, Jumat, 13 September 2024. Pemain berusia 19 tahun ini mengaku telah mengurus dokumen yang diperlukan guna melancarkan proses naturalisasinya. Jika dokumen tersebut sudah selesai diurus, Mauro Zijlstra pun akan terbang ke Indonesia untuk melanjutkan proses naturalisasinya. Kami tengah bekerja untuk paspor Indonesia saya. Mereka tengah mengecek dokumen yang dibutuhkan, dan jika itu selesai saya akan segera terbang ke Indonesia, kata Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra pun semakin antusias dalam menjalani proses naturalisasinya. Ini tak lepas dari bagaimana Timnas Indonesia tampil memukau di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mampu menahan imbang tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia. Mauro Zijlstra pun telah melihat pertandingan tersebut dan tak sabar ingin bergabung dengan skuad Garuda. Ya tentu saya tidak sabar, karena semua orang di sana optimisme. Stadion yang dipenuhi 70.000 orang, ini seperti mimpi yang terwujud dari anak kecil, jadi saya sangat antusias, kata Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra pun akan bergabung dengan 2 pemain keturunan lainnya yang sudah dipastikan menjalani proses naturalisasi, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Kedua pemain ini sempat datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi mereka. Berkas keduanya pun sudah masuk ke DPR RI dan ditargetkan untuk rampung pada Oktober mendatang demi bergabung dengan skuad Shin Tae-yong. Sempat bergabung dengan latihan Timnas Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders pun ditargetkan bergabung dengan skuad dalam laga Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Media asing asal Australia, Socceroos.com ikut menyoroti laga Timnas Indonesia versus Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Graham Arnold tertunduk lesu setelah gagal meraih kemenangan pada laga kedua mereka di grup C. Australia harus puas berbagi poin dengan Timnas Indonesia. Jackson Irvine dan rekan-rekan gagal mencuri kemenangan setelah ditahan imbang Marcelino Ferdinand CS di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 10 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Australia sebenarnya tampil dominan sepanjang pertandingan. Tim tamu bahkan berhasil melakukan penguasaan bola hingga 63%. Tim arahan Graham Arnold itu juga terus membombardir lini pertahanan Timnas Indonesia dengan 19 kali tembakan yang 5 diantaranya mengarah ke gawang.
Sementara skuad Garuda yang cenderung bertahan hanya mampu menghasilkan 2 kali tembakan berbahaya. Australia yang diasuh Arnold makin mendominasi pertandingan. Sementara Indonesia tanpa kehilangan ide, tidak berhasil melepaskan 1 tembakan pun di babak pertama, ditulis media tersebut. Babak kedua berjalan lebih seimbang, tapi Australia kembali memegang kendali permainan. Indonesia sempat mengancam lewat serangan balik tapi berhasil digagalkan Soutar dan Burgess yang tampil gemilang. Lebih lanjut, media Australia pun menyayangkan tim mereka gagal meraih kemenangan di laga kontra timnas Indonesia. Dengan demikian Australia saat ini menduduki peringkat kelima dengan 1 kali kalah dan 1 hasil imbang dari 2 laga awal di grup C. Sayangnya, hasil akhir tidak memihak untuk Australia. Tim meninggalkan Jakarta dengan membawa pulang 1 poin usai ditahan Indonesia dengan skor sama 0-0, tutup Soceros. Shin Tae-yong mengamuk kepada Marcelino Ferdinand gara-gara tampil kurang maksimal di laga timnas Indonesia versus timnas Australia yang merupakan matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ketika pertandingan memasuki menit 63, Shin Tae-yong memanggil Marcelino Ferdinand ke pinggir lapangan. Jai Idzes lagi-lagi disebut saat media Italia ikut menyoroti hasil imbang timnas Indonesia melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kembali menuai hasil imbang pada laga kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 10 September 2024. Meski terus-menerus diserang, Timnas Indonesia berhasil menahan gempuran lini serang Australia. Dari segi statistik, tim Merah Putih benar-benar kalah jauh dibandingkan Australia. Dalam hal penguasaan bola, Soceros bahkan mencatatkan angka 63% sepanjang pertandingan. Selain itu, timnas Australia juga berhasil melepaskan 19 tembakan dengan 5 diantaranya mengarah tepat ke gawang Indonesia. Akan tetapi, 5 shots on target yang mengarah ke gawang timnas Indonesia itu semuanya berhasil diselamatkan oleh Martin Paes. Hingga pertandingan berakhir pun skor imbang tanpa gol mewarnai hasil pertandingan kedua timnas Indonesia. Dengan demikian, timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen sementara grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak-anak asuh Shin Tae-yong berada di bawah Jepang, Arab Saudi, dan Bahrain yang secara berurutan berada di posisi pertama hingga ketiga. Performa memuaskan timnas Indonesia tersebut lagi-lagi mencuri perhatian dari berbagai media asing. Hal tersebut terhitung wajar karena banyak media asing yang memprediksi bahwa Australia akan menang dengan mudah. Salah satu media yang ikut menyoroti performa timnas Indonesia adalah media Italia, Tutto Venezia Sport. Meski hanya rilis singkat, Tutto Venezia Sport menyoroti performa skuad Garuda saat menahan imbang Soceros. Mereka menuliskan bahwa timnas Indonesia gagal memecah kebuntuan dan menuai hasil imbang untuk kedua kalinya secara beruntun. Indonesia gagal memecah kebuntuan di grup 3 fase kedua, ketiga, kualifikasi Piala Dunia, zona Asia, ditulis Tutto Venezia Sport. Tim Merah Putih bermain imbang 0-0 melawan Australia, meraih hasil imbang kedua secara beruntun setelah hasil 1-1 yang didapat dari Arab Saudi, berlanjut media yang berbasis di Venice itu. Tidak hanya menyoroti hasil timnas Indonesia, Tutto Venezia Sport juga menyebut nama Jai Idzes lagi. Mereka menuliskan bahwa Idzes kembali dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia yang diasuh oleh Shin Tae-yong. Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol dengan Australia dalam laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 10 September 2024 malam. Hasil pertandingan Indonesia melawan Australia berakhir 0-0. Tim Merah Putih menggebrak pada menit awal. Serangan dari sisi kanan coba dituntaskan Sandy Walsh lewat tembakan yang mengarah ke gawang Australia. Bola bisa diblok Matthew Ryan. Bola muntah kemudian coba dimanfaatkan Rafael Struijk, lagi-lagi Ryan menepisnya. Setelah sengatan Indonesia pada menit awal, Australia mencoba mengatur tempo dan ritme untuk keluar dari tekanan. Memasuki sepertiga awal babak pertama, anak asuh Graham Arnold mulai dominan dalam penguasaan bola dan membuat timnas Indonesia lebih banyak bertahan. Pada menit ke-20 Australia memiliki peluang lewat sepakan Harry Soutar. Martin Paes tampil apik dengan menepis kans tersebut. 2 menit kemudian Paes kembali menghalau sundulan Soutar. 2 peluang Soceros tersebut hadir dari situasi tendangan penjuru. Selain tekanan Australia, terdapat kesalahan umpan pula dari lini belakang yang membuat lawan bisa membuat situasi berbahaya. Tim tamu kembali memiliki peluang emas melalui sepakan Nestori Irankunda yang mengenai tiang kiri gawang pada menit ke-33.
Bola sempat memantul ke kaki Paes. Laju bola tak berlanjut ke gawang dan dibuang. 2 menit berselang giliran Craig Goodwin yang punya kesempatan. Dari sisi kiri Goodwin menembus kotak penalti dan melepaskan tembakan. Lagi-lagi Paes melakukan penyelamatan gemilang. Setelah skor imbang tanpa gol pada babak pertama, Shin Tae-yong memasukkan Witan Sulaiman menggantikan Rafael Struijk. Masuknya Witan membuat serangan Indonesia lebih berbobot pada awal babak kedua. Sementara Australia mencoba terus menekan. Kemampuan Ragnar Oratmangoen membaca bakpas pemain Australia membuat peluang bagi Indonesia. Sepakan Ragnar masih bisa diblok Soutar. Kan selain dari Marcelino Ferdinand gagal mengarah ke gawang. Bola mengangkasa pada menit ke-57. Semenit berselang pelanggaran Justin Hubner kepada Iran Kunda membuat tendangan bebas untuk Australia. Eksekusi Goodwin ditangkap dengan baik oleh Paes. Penyelamatan gemilang kembali dilakukan Paes pada menit ke-67. Peluang Adam Taggart, yang baru masuk, bisa dimentahkan kiper FC Dallas tersebut. Selanjutnya serangan balik Indonesia bisa membuat bola berada di kotak penalti Australia. Marcelino terlihat dijatuhkan Cameron Burgess, namun wasit tidak menggubrisnya. Tom Haye masuk pada menit ke-71 menggantikan Ivar Jenner. Dominasi Australia terus terjadi. Indonesia masih kesulitan keluar dari tekanan tim tamu. Sundulan Awar Mabil pada menit ke-77 masih menyamping dari gawang Indonesia. Pada menit ke-80 Pratama Arhan masuk menggantikan Marcelino. Pergantian ini tidak mengubah alur permainan. Australia masih terus mencecar tuan rumah. Finishing pun tak membuahkan gol. Skor 0-0 menjadi hasil akhir. Indonesia meraih 2 hasil seri dari 2 pertandingan. Timnas Australia bertandang ke markas Timnas Indonesia pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan kedua tim berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Australia datang ke Jakarta dengan bermodalkan hasil buruk usai takluk 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri pada laga pertama. Meski tampil dominan, Australia yang kalah jumlah pemain sejak menit ke-77 takluk lewat gol bunuh Harry Soutar pada menit ke-89. Di sisi lain, Indonesia berhasil mencuri 1 poin pada laga pertama usai meraih hasil imbang 1-1 di kandang Arab Saudi. Hasil ini sekaligus melanjutkan performa gemilang skuad Garuda sejak Piala Asia 2023 di Qatar awal tahun ini. Dari 9 pertandingan resmi terakhir, tim asuhan Shin Tae-yong itu mencatatkan 4 kemenangan, 1 hasil imbang dan 4 kekalahan. Tim Merah Putih hanya kalah dari tim-tim raksasa Asia yaitu Irak, 2 kali, Jepang, dan Australia. Dalam laga melawan skuad Garuda, pelatih Australia Graham Arnold menyadari bahwa sepak bola di Indonesia tengah berkembang pesat. Tidak hanya di level senior, Timnas U23 Indonesia juga tampil impresif hingga nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024. Saya telah mengamati mereka, tentu saja dan melakukan riset, dan saya tahu bahwa tim U23 mereka masuk babak playoff di Piala Asia U23 pada bulan April, dan hampir lolos ke Olimpiade. Jadi saya tahu bahwa permainan ini berkembang di Indonesia, tetapi kami sangat siap untuk itu, dan kami hanya lebih fokus pada diri kami sendiri dan bagaimana kami tampil, kata Arnold. Selain itu, Arnold juga menyadari timnya akan mendapat tekanan besar lantaran bermain di hadapan ribuan supporter Indonesia. Melalui situs resminya, Australia memperkirakan lebih dari 75.000 supporter memenuhi GBK. Sementara itu, sebanyak 65.000 tiket yang dijual oleh PSSI untuk laga Indonesia versus Australia telah habis terjual. Kendati demikian, Arnold menilai kehadiran ribuan supporter juga bisa memberikan tekanan kepada tim tuan rumah. Dengan kata lain, kehadiran ribuan supporter di GBK ibarat pisau bermata dua bagi timnas Indonesia. Di samping itu, Arnold juga menilai timnya sudah terbiasa bermain dengan atmosfer pertandingan tandang. Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, buka suara soal kesiapan anak asuhnya jelang menghadapi timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Arnold memastikan bahwa tim sudah mengantisipasi laga yang disebutnya bakal sengit ini. Menurut Arnold, tim merasa senang bisa menghadapi Indonesia.
Mereka, sambung pelatih 61 tahun tersebut, juga sangat bersemangat menampilkan laga kontra skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia. Kami merasa pertandingan ini bakal sulit. Namun, kami menantikan laga yang luar biasa, tutur Arnold. Indonesia akan menghadapi Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 10 September. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat keempat klasemen sementara grup C. Mereka mengoleksi 1 poin dari hasil imbang, melawan Arab Saudi. Sementara itu, Australia menduduki peringkat kelima klasemen saat ini. Mereka menelan kekalahan 0-1 pada laga pertama, menjamu Bahrain. Menurut Arnold, Cruz sudah pernah berhadapan dengan Indonesia sebelumnya. Namun, pelatih kawakan Australia ini menyebut skuad Garuda sudah banyak berkembang saat ini. Kami melawan sudah Indonesia di Piala Asia 2023. Kami menang 4-0. Kami juga sudah pernah menonton mereka, sudah meneliti soal mereka. U23 mereka bahkan hampir masuk ke Olimpiade, ungkap Arnold. Permainan mereka memang berkembang, tapi para pemain Australia juga sudah bersiap tentunya, sambungnya. Sementara itu, pemain belakang Australia, Aziz Behich, juga menyebut laga kontra Indonesia akan berlangsung sengit. Namun, pemain Bursaspor ini juga mengaku tak sabar melakoni laga tersebut. Kami menantikan laga yang kompetitif melawan Indonesia. Kami sudah mempelajari tim ini, kata Behich. Kami sangat bersemangat, tidak sabar dengan atmosfer yang katanya sangat seru. Jadi, kita lihat saja bagaimana kinerja kami besok, tambahnya. Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes, menyebut bahwa skuad Garuda bisa meredam kekuatan Australia. Tetapi, ada syaratnya untuk melakukan hal tersebut. Timnas Indonesia akan menjamu Australia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Pertandingan ini akan menjadi lanjutan perjuangan tim Merah Putih setelah sebelumnya Timnas Indonesia memulai kompetisi dengan hasil imbang. Skuad Garuda sebelumnya menahan imbang Arab Saudi 1-1 di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga itu, Martin Paes menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia. Dia tampil bagus hingga membawa tim Merah Putih meraih hasil imbang dan membawa pulang poin ke tanah air. Dengan hasil ini, tim asuhan Shin Tae-yong dipastikan berada dalam motivasi tinggi untuk menghadapi Australia. Pemain Dallas FC itu mengatakan bahwa rasa percaya diri sedang menyelimuti tim. Oleh karena itu, skuad Garuda pasti akan tampil maksimal agar bisa meraih hasil terbaiknya nanti. Pemain berusia 26 tahun itu cukup percaya diri bahwa Timnas Indonesia bakal bisa menunjukkan perlawanan saat menghadapi Australia nanti. Hal ini karena dia percaya bahwa Timnas Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang bagus dan siap tempur. Kepercayaan diri tim tengah meningkat, apalagi kami mendapatkan hasil imbang dalam laga tandang sulit di kandang Arab Saudi, ujar Martin Paes. Kami menunjukkan kemampuan, pertahanan kami bagus, dan semoga ini berlanjut di laga melawan Australia, ucapnya. Kepercayaan diri Timnas Indonesia memang bagus saat ini. Namun, mantan pemain FC Utrecht tersebut tak bisa memungkiri bahwa Australia adalah lawan yang tak mudah. Kiper keturunan Indonesia Belanda itu mengakui bahwa tim berjulukan Soceroos tersebut memang tim yang kuat. Apalagi dalam laga terakhir Timnas Indonesia bertemu Australia di Piala Asia 2023 yang bergulir pada Januari lalu, mereka kalah telak. Timnas Indonesia dalam laga tersebut kalah 0-4 dari Australia. Hasil itu bisa menunjukkan seberapa kuat Australia yang akan menjadi lawan tim Merah Putih. Paes tak memungkiri bahwa catatan itu menjadi rekor buruk Timnas Indonesia saat bertemu Australia. Australia adalah negara yang kuat dan tentu saja kita melawan mereka saat Piala Asia pada Januari lalu, kata Paes. Akan tetapi, situasi ini tak membuat para pemain Timnas Indonesia menyerah begitu saja. Pandit asal Malaysia, Faiz Gurun menilai ancam terbesar yang dimiliki Timnas Indonesia bukan pelatih Shin Tae-yong atau Marcelino Ferdinand. Kesuksesan Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan negara-negara di Asia Tenggara, tak terkecuali Malaysia.
Sebagai rival di kawasan ASEAN, Malaysia tentu ketar-ketir dengan perkembangan yang dialami oleh timnas Indonesia sejak dilatih Shin Tae-yong. Skuad Garuda saat ini menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan bahkan langsung meraih 1 poin saat bertandang ke markas Arab Saudi, Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia bermain imbang dengan skor 1-1 melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City. Selain itu, PSSI juga saat ini sedang memproses 2 pemain grade A untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Mereka adalah Eliano Reijers dan Mees Hilgers yang juga sudah dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Faiz Gurun mengungkapkan, ancaman terbesar dari timnas Indonesia bukan hanya berasal dari para pemain atau Shin Tae-yong.